Stefanus Santosa adalah anak pertama dari pasangan suami istri Bapak Sutopo dan Ibu Saripah. Dilahirkan pada tanggal 31 Juli 1958 di Desa Kunden, di Jalan Darmorini, sekarang Jalan Dr. Sutomo nomor 7, yang merupakan rumah kontrakan di sebuah kota kecil Blora yang terkenal dengan hutan jatinya. Minat dan jiwanya sebagai pendidik terinspirasi oleh kedua orang tua tercintanya, yang keduanya adalah kepala sekolah dasar. Masa kecil dijalaninya bersama adiknya Dwi Andrea Santosa yang lahir 4 tahun kemudian. Hidup dan bermain sebagaimana layaknya anak kecil zaman dulu yang penuh keceriaan, keingintahuan, kenakalan yang terkadang membuat kedua orang tuanya pusing. Saat berumur 5 tahun, yaitu tahun 1963, mulai masuk Taman Kanak-kanak TK Masehi Blora yang memberikan pengalaman sosialisasi di lingkungan baru. Setelah mengikuti TK kecil dan TK besar, akhirnya Stefanus harus masuk di pendidikan formal di SD Masehi Blora pada tahun 1965. Pada kurun waktu ini, adik berikutnya, K. Andre Hasni Santosa, lahir pada tahun 1967, dan Christine M. Santosa lahir pada tahun 1970. Ini semakin menyemarakkan suasana keluarga. Di akhir Desember 1975, adik yang paling bungsu, Adi Nugroho Kristiawan Santosa, lahir melengkapi kebahagiaan keluarga ini. Bulan Desember 1970 Stefanus Bemperole ijazah SD setelah dinyatakan lulus dalam ujian nasional SD dengan nilai 10 di setiap mata ujian. Ini memudahkannya masuk ke sekolah favorit saat itu, yaitu di SMP Kristen Blora. Semangat belajar telah menggerakkannya menjadi pelajar teladan First SMP Christian dan pelajar teladan First se Kabupaten Blora. Bulan Desember tahun 1970 dia dinyatakan lulus dari SMP Kristen dengan memperoleh piagam pelajar terbaik. Prestasi tersebut mendorong bapak ibunya untuk menyekolahkannya ke STM Pembangunan Semarang yang menjadi favorit banyak pelajar. Tahun 1974, pendidikan di STM Pembangunan Semarang yang sekarang STM Negeri 7 Semarang dengan program 4 tahun mulai dijalani dengan disiplin sesuai budaya belajar di sana. Predikat sebagai pelajar berprestasi 2 di jurusan bangunan gedung dicapainya saat lulus pada bulan Desember tahun 1977. Setelah lulus, dia kemudian bekerja di Jakarta dalam bidang konstruksi. Akhirnya, bersama teman-temannya lulusan SMA Negeri Blora, mengikuti ujian masuk penerimaan mahasiswa tahun 1979 di FPTK IKIP Negeri Yogyakarta atau sekarang Fakultas Teknik Universitas Negeri Yogyakarta. Berkat Tuhan, ternyata diterima dan memperoleh ikatan dinas di FPTK Program Studi Pendidikan Teknik Konstruksi Bangunan. Untuk merayakan keberhasilan ini, perjalanan ngamennya berlanjut ke Purworejo, Cilacap, Bandung, Semarang, dan kembali ke Blora. Perkuliahan di FPTK dimulai pada pertengahan tahun 1979. FPTK di Yogyakarta dan Padang merupakan program pengembangan pendidikan vokasi baru yang sejenis dengan STM Pembangunan dan Politeknik di Indonesia. Program pendidikan ini membekali peserta didik dengan keterampilan yang lebih dibandingkan program pendidikan jalur akademis.
Saat menjalani kuliah di FPTK inilah pengembangan pribadi, aktualisasi diri, kebebasan berekspresi, dan tantangan-tantangan baru mempengaruhi perkembangan pribadinya. Di sela-sela kegiatan kuliah maupun tidak, Stefanus aktif mengikuti grup paduan suara institut, vokal grup jurusan, grup band fakultas, dan Dapes Band Institute. Grup-grup ini menjadi ajang yang rutin menghibur masyarakat di acara-acara kampus, ajang festival seni, lomba seni, acara perpisahan di kuliah kerja nyata, maupun tampil di TVRI Yogyakarta, yang pada saat itu baru ada 2 stasiun TV. Keasyikan dalam aktivitas tersebut mendorong aktivis-aktivis seni dari berbagai fakultas ini membentuk grup yang dinamai Amusan, kependekan dari Anak Muda Santai, dan Stefanus dipilih sebagai ketuanya. Nama ini di kemudian hari dikritik oleh PR3 waktu itu karena unsur kata santai. Amusan menggunakan rumah yang dikontrak bersama 2 temannya sebagai markas tempat kumpul-kumpul, latihan, diskusi, dan terkadang mengerjakan tugas kuliah. Karena rumah kos ini hanya berseberangan jalan dengan kampus FPTK, maka selalu ramai dan menjadi tempat mangkal teman-temannya dari pagi hingga malam, sehingga dia sering bolos kuliah. Selain digunakan sebagai markas Amusan, rumah kos ini juga sering menjadi tempat persekutuan Bible Study mahasiswa Kristiani yang kos di Karangmalang dan Kuningan, atau sering disebut juga sebagai grup Karmalkun. Dia pernah dipilih menjadi ketua persekutuan juga. Namun, sesantai dan seheboh apapun aktivitasnya, Stefanus tidak lupa akan kewajiban utamanya, yakni harus berhasil menyelesaikan kuliah. Seluruh tugas perkuliahan termasuk tugas akhir diselesaikannya dengan lancar di akhir tahun 1983. Kelegaan telah menyelesaikan kuliah dan memperoleh gelar sarjana mendorongnya untuk melamar Agustina Rudati Purwaningsi BSc, putri cantik asal Gunung Kidul yang saat itu sudah bekerja di Badan Tenaga Atom Nasional atau BATAN di Yogyakarta. Pernikahan berlangsung pada tanggal 12 November 1983 di Wonosari. Kebahagiaan dan keceriaan keluarga baru ini ternyata harus dinikmati secara LDR atau hubungan jarak jauh. Karena Agustina melanjutkan kuliah kesarjanaannya di Visipol UGM sambil bekerja di Batan, dan Stefanus diterima menjadi dosen Politeknik sehingga harus mengikuti training di Polytechnic Education Development Center atau PEDC Bandung. Selesai training, Stefanus ditugasi mengajar di Politeknik Negeri Semarang, sebelumnya Politeknik Undip, hingga sekarang. Di tempat kerjanya yang baru, sempat pula menjadi pelatih kolintang ibu-ibu Dharma Wanita, paduan suara mahasiswa, dan ikut band mahasiswa yang selalu tampil di acara-acara wisuda Politeknik Negeri Semarang atau Polines, maupun di pentas seni antar fakultas di Universitas Diponegoro. Di bulan April tahun 1985, Tuhan menganugerahi putri pertama yang mungil dan cantik, Monica Priela Stefani Santosa, yang menemani ibunya di Yogyakarta. Karena Stefanus ditugasi sebagai kepala lab komputer, maka studi lanjutnya mengambil S2 Ilmu Komputer di Universitas Indonesia pada tahun 1989-1990. Di tengah-tengah masa studi itu, di akhir tahun 1992, anak keduanya, Yonatan Purbo Santosa, lahir, menambah keceriaan dan suasana baru. Lengkap sudah kebahagiaannya dengan anugerah anak laki-laki dan perempuan. Lulusannya dari Fasilkom UI pada tahun 1994 memberinya kesempatan untuk mengajar di beberapa universitas dan sekolah tinggi komputer di Semarang dan Jakarta. Di antaranya di Pascasarjana Teknik Informatika Universitas Dianuswantoro, Universitas Tikubang, Universitas AKI, Universitas Persada Indonesia YAI, dan Universitas Krishna Dvipayana.
Di sela-sela pekerjaan mengajarnya, aktif juga sebagai organ pengawas di Yayasan Sosial Sion Salatiga yang peduli saat gempa di Yogyakarta dengan membangun beberapa rumah sederhana, membantu korban Merapi, gempa di Mentawai, dan bantuan-bantuan jangka panjang untuk pemberdayaan masyarakat miskin dengan pendekatan karitatif dan transformatif di bidang peternakan, pertanian, kesehatan, pendidikan, perumahan, prasarana lingkungan, panti asuhan, dan pemberdayaan perempuan. Selain itu, juga sejak lama aktif sebagai Majelis Gereja Kristen Jawa Tengah Utara atau GKJTU, baik sebagai pengurus, anggota, maupun ketua di tingkat jemaat dan anggota di klasis maupun sinode. Pada tahun 2003-2004, Stefanus memperoleh beasiswa untuk melanjutkan studi S3 di Universitas Negeri Jakarta, program studi teknologi pendidikan dan fokus penelitian disertasi tentang teknologi pembelajaran dan pemodelan berbasis komputer. Salah satu hasilnya berupa web e-learning support system atau e-learningsupport.org yang dibuat pada tahun 2007 dengan 758 anggota yang terdiri dari 9 dosen, 27 pengamat, 435 mahasiswa, dan 287 alumni. Guna menunjang pembelajaran mandiri online di Pascasarjana Teknik Informatika, Udinus, dan mereka yang menginginkan belajar secara mandiri. Ketertarikannya pada model berbasis komputer akhirnya mengerucut ke research interest-nya di bidang ilmu komputasi teknologi pembelajaran pemodelan bangunan yang bersifat interdisiplin, yang melibatkan ilmu komputer, teknologi pembelajaran, dan teknik sipil yang saling beririsan. Bidang kajian ini mengembangkan model, metode, alat, dan mesin untuk pembelajaran maupun untuk dunia industri AEC, basis artificial intelligence, khususnya machine learning dan deep learning. Pengetahuan yang dimiliki sering dibagikan lewat tulisan di jurnal dan proceeding atau saat diundang sebagai narasumber di berbagai perguruan tinggi maupun non-perguruan tinggi tentang artificial intelligence, e-learning, personal web-based e-learning, teknik penulisan ilmiah, metodologi penelitian, dan computerized building maintenance management information system. Selain itu, dia juga aktif sebagai anggota Senat Polines sampai dengan 2023 dan reviewer di konferensi nasional maupun tingkat internasional seperti SENS, Semantic, Centricom, iSemantic, IC3IS, ICIS, dan ICTAMI. Perannya sebagai seorang reviewer di jurnal nasional maupun tingkat internasional diantaranya adalah di Jurnal Teknis, Jurnal Wahana Teknik Sipil, Jurnal Teknologi Informasi Cyberku, Jurnal Bangun Reka Prima, Jurnal Sudocode, JoyCR, JSTEC, JETS, JCTA, JOIF, dan lain-lain. Selain itu juga sebagai pendiri Jurnal Teknis atau jurnal pertama di Polines dan Jurnal Wahana Teknik Sipil bersama Pak Roswan almarhum, pengelola Jurnal Teknologi Informasi Cyberku dan Journal of Computing Theories and Application atau JCTA Udinus. Jenjang karir jabatan fungsionalnya sempat berhenti saat mencapai lektor kepalaan di tahun 2000-an. Namun Tuhan menganugerahkan berkat yang luar biasa, yakni 2 anak menantu Bayu Kusuma Wardani untuk anak laki-lakinya Jonathan yang menikah tahun 2021 dan Christian Nickel untuk anak perempuannya Monica yang menikah tahun 2022. Impian Stefanus untuk meraih guru besar pada awalnya tidak muncul sama sekali, karena peraturan-peraturan terkait jabatan fungsional guru besar tidak berpihak ke perguruan tinggi vokasi.
Research interest-nya adalah machine learning, data mining, image processing, learning technology, building intelligent modeling. Hingga saat ini, jumlah seluruh artikel terbit sebanyak 134 artikel. Bila diperhitungkan, sejak menjabat lektor kepala, terdapat 105 artikel terbit di jurnal nasional, internasional, maupun buku teks. Kesempatan muncul setelah POPAK 2019 mengatur tentang bidang penugasan yang bersifat interrelasi dari berbagai bidang keilmuan dan mulai diterapkan di Polines. Didorong oleh tim PAK Polines, awal tahun 2022, Stefanus mengajukan usulan guru besarnya. Namun, oleh tim PAK Pusat diharuskan melakukan revisi usulan. Akhirnya, setelah mengabdi sebagai PNS atau ASN selama 39 tahun lebih, revisi usulan diterima dengan nilai kumulatif 903,50. Tuhan menganugerahkan jabatan fungsional guru besar kepadanya. Puji Tuhan. Pada kesempatan yang istimewa ini, ucapan terima kasih tak terhingga disampaikan kepada Direktur Politeknik Negeri Semarang dengan segenap jajarannya, dari pusat hingga jurusan dan program studi, Senat Politeknik Negeri Semarang, tim PAK, Bapak, Ibu, sejawat dosen, dan tendik yang telah mendukung dan membantu tercapainya jabatan guru besar ini. Tuhan memberkati kebaikan dan ketulusan hati kita semua. Amin.